Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, para jemaah subuh yang dimuliakan Allah, marilah kita terlebih dahulu sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada pagi Ramadan yang ke-17 ini alhamdulillah kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ubudiyah kita salat subuh secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Lai siap sadonya Pak Ibu, alhamdulillah. Lai makan sahur tadi, lai alhamdulillah. Tapi kita sudah dapatkan keberkahan pagi tadi. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Mari Ibu dan Bapak, kita selalu secara istiqamah untuk betul-betul menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu sebagai pegangan hidup kita dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Dimanapun kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kapanpun waktunya, jangan sampai Al-Quran dan Sunnah Rasul itu kita lepaskan dari panduan kita. Kenapa Ibu dan Bapak? Karena pada saat kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu untuk mempedomani dasar pekerjaan kita, maka di saat yang samalah kita pasti tersesat menjalannya Ibu dan Bapak. Para jemaah subuh yang dimuliakan Allah, pagi ini dasar tausiah kita adalah kami bacakan tadi Al-Quran surat Al-Mulk ayat 19. Kita melihat Ibu dan Bapak informasi Al-Quran tentang sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala Ibu dan Bapak melalui Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang hari ini kita peringati nuzul Qurannya. Jadi kita sekarang berada di peringatan nuzul Quran 17 Ramadan, bulan Ramadan yang kita kenal dengan bulan mulia gitu. Bulan di mana diturunkan Al-Quran. Maka apa yang bisa kita ambil dari peringatan nuzul Quran dari tahun ke tahun Ibu Bapak? Itu mengarahkan kepada kita bagaimana kita bisa berinteraksi, bisa mengambil banyak pelajaran daripada Al-Quran sebagai pedoman hidup kita ini. Al-Quran ini sudah lengkap, Bu. Dia bisa menjawab seluruh kebutuhan manusia. Sejak Nabi Muhammad lahir sampai nanti akhir zaman,
Al-Quran ini tidak akan ditukar redaksinya, ditukar bahasanya, dia pasti bisa menjawab, menyelesaikan seluruh persoalan umat ini. Jadi tidak bertukar lebih, bertukar pemerintahan, bertukar zaman, tidak ada istilah amandemen ini, tidak ada istilah bertukar. Dia pasti nanti menjawab apapun persoalan manusia ini. Dalam waktu 22 tahun lebih kurang Rasul diutus berapa? Bisa membawa atau merubah peradaban manusia gitu. Dari zaman jahiliyah kepada zaman yang disebut dalam Al-Quran sebagai khaira ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi merubah peradaban jahiliyah melalui Al-Quran itu bisa menjadi khaira ummah, umat yang terbaik. Dan informasi Al-Quran sudah lengkap semuanya, Ibu. Maka di pagi yang mulia ini, waktu kita yang singkat ini, kami tertarik, Ibu, menyampaikan satu ayat yang bisa ambil pelajaran di siku. Baraja kaburuang mentabang di udara. Ini ceritanya. Kita disuruh memperhatikan seluruh peristiwa alam. Inilah ayat kauniyah namanya. Jadi ayat-ayat dalil itu ada yang syar'i, inilah Al-Quran, sunnah yang tertulis. Ada pula ayat kauniyah yang disampaikan oleh Allah terhadap seluruh peristiwa alam. Jadi awak bisa ambil hikmah sadonya, Ibu. Terjadi banjir, musibah, ada hikmah di sini. Bukan peristiwa yang terjadi begitu saja gitu. Ada gampu gitu. Ada peristiwa kemalingan, peristiwa tabrakan, peristiwa kebakaran, peristiwa kematian. Itu semua adalah ayat kauniyah. Mari wa ambiya, Ibu dapat pelajaran. Apalagi di Al-Quran informasinya, Ibu. Pasti ada tujuannya gitu. Inilah tadi kami sampaikan, Ibu Napa. Coba kita lihat. Ini satu di antara bagian tanda kebesaran Allah dalam surah Al-Mulk ayat 19 ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbidn. Tidakkah mereka memperhatikan kepada burung-burung yang ada di atas mereka yang terbang itu, yang mengembangkan sayapnya dan mengatupkan sayapnya. Perhatianlah Ibu dan Bapak, tengoklah burung-burung, unggeh-unggeh itu, yang tabang di udara itu, sekali-kali dia kembangkan sayapnya, kemudian dia katupkan sayapnya. Ya, mana itu burung tabang Pak Ibu? Lai pernah baca lihat burung tabang Pak Ibu? Lai, iya mana itu. Di kambangannya kadang, di katiknya balik Pak Ibu. Kemudian apa kata Allah? Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang menahannya kecuali Allah, zat yang maha pengasih. Ba'a kondak tajatuh burung itu ke bawah sedang tabang. Siapa yang menahannya Pak Ibu? Siapa yang membuat dia tidak jatuh? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ciptakan burung yang kecil mungil, seimbang sedemikian rupa oleh Allah. Inilah hebat kemahakuasaan ciptaan Allah, Ibu. Itu burung diciptakan kapalnya runcing, mencuangnya berapa berbentuk ini. Ibu lihat kepala burung itu. Bagaimana sedemikian rupa dia bisa menembus lapisan udara. Ujungnya munculnya ke muka kecil, kemudian kepalanya menembus ke atas.
Nggak luri menekan sehingga dia ketika udara dia jalan itu apa? Bisa cepat dia. Inilah diantaranya penekan. Salah satu nih pun kabarnya manusia bisa membuat pesawat terbang belajar dari guru. Sama nak untuk kapal pesawat terbang berapa? Gimana Pak Ibu? Sama nak bentuk kapal pesawat terbang gayanya dengan buruan? Sama. Jadi manusia yang bisa membuat pesawat terbang, yang bisa terbang di udara itu, ada sayapnya itu, ini belajar dari guru. Nah, apa maksudnya kan? Dia belajar di Al-Quran. Yang mengambil itu sebagian besar ibu bapak adalah ternyata tidak hanya orang Muslim, juga orang-orang yang non Muslim gitu. Bisa diambil hikmah dari Al-Quran. Kita bagaimana? Nah, ini kajian teknologi. Ada namanya kantong udara tuh. Ini kalau guru IPA itu di dalam kantong udara ini yang membuat dia itu bisa bertahan. Ada kantong udara di hidung itu yang menyebabkan dia bisa seimbang. Gurunya bisa seimbang teman. Dibuatlah sedemikian bentuk mulutnya, bentuk muncungnya, bentuk sayapnya, bentuk ekornya, bentuk kakinya. Inilah hampir mirip dengan pesawat terbang yang terbang di udara. Belajar di Al-Quran. Maka kenapa kita tidak berbuat? Sebagai orang yang beragama Islam, yang punya kitab suci kita, inilah yang harus terus kita gali. Berarti interaksi kita ini tidak cukup membaca mengaji saja. Ini bulan Al-Quran. Kita hanya kadang sebagian berapa membaca saja. Itu boleh, benar. Itulah kadang kalau dibaca itu betul itu. Ketika baca Al-Quran satu huruf dari satu pahala nanti dilipat gandakan 10 kebaikan, berarti satu huruf pahalanya 10 lah. Ketika baca alif lam mim, nanti ada 30. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Ada alif lam mim. Berarti orang yang baca 3 huruf Al-Quran, nanti ada pahalanya 30. Kalau ibu mengaji dari awal Ramadan sampai kini lah karena sajus marah kadang pahala waktu itu. Hebat. Tapi cukup di sini tidak. Nah, tidak cukup. Dan berikutnya kita harus ambil terjemahan yang baca terjemahan karena Al-Quran itu bukan bahasa dicandang itu Ustaz. Tidak bisa dicandang lu buat gitu. Maka tidak bisa ambil tahu ada apa maksudnya. Ketika bicara Al-Quran, satu ayat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Tahu tuh, apa sih artinya? Kalau tidak baca terjemahannya tidak tahu. Maka perlu kita lihat bahasa dari Al-Quran kan bahasa Indonesia. Tapi itu tidak cukup juga gitu. Kita perlu memahaminya dengan mempelajari kitab penafsirannya. Nah, penafsir perlu pahami. Karena yang diterjemahkan itu kadang-kadang kalau tidak ada penafsiran bisa salah paham. Nah, contohnya kayak di mana nih? Ketika bicara tentang persoalan haid yang suami disuruh menjauhi istri. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahid. Ketika nanti ditanya Muhammad persoalan haid, katakanlah ketika istri berhaid, haid itu darahnya kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah istrimu ketika haid. Makna menjauh itu dimawa atau ibu apa? Perlu pemahaman tafsir. Karena mereka haid orang mata menjauh ya Pak. Lari lah mereka menjauh kan? Itu maka saya gitu. Ya lo, lari apa ibu senang haid? Menjauhnya, para jauhnya 1 meter, 2 meter, 3 meter. Terus pemahaman tafsir gitu. Baca Nabi Sahur itu menjauh, jauhilah. Faktizilun nisa fil mahid, jauhilah istrimu ketika haid.
Ini perlu penafsir. Apa maknanya? Menjauhi itu adalah dalam makna jangan berhubungan suami istri ketika istri haid. Lima tahu itu dalam pemahaman tafsir. Jadi baraja lah. Nah, karena beramal ini perlu kita pemahaman yang dalam. Itulah ilmu. Ini gambaran. Ilmu ini benar sangat luas. Luas. Janganlah merasa hebat dengan ilmu kita yang adanya. Banyak ilmu disampaikan Allah. Bahkan dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 190 apa? Diceritakan, sekiranya katakanlah Muhammad, sekiranya lautan ini dijadikan tinta untuk menuliskan seluruh kalimat-kalimatku, menulis ilmu-ilmuku, ilmu Allah katanya, semua hikmah-hikmah itu, tidak cukup. Sampai habis ayat laut jadi tinta menuliskan seluruh keilmuan itu. Tidak cukup. Walaupun nanti ditambah ayat laut yang sama balik, ayat lain tetap tidak bisa untuk menuliskan ilmunya Allah. Lejar-lejar. Perlu terus belajar mencari ilmu. Kullau kanal bahra midadan li kalimati rabbi lanafidal bahra antam pada bi kalimati rabbi walau ji'na bimislihi madada. Ini maksudnya. Ibu dan bapak jemaah yang dimuliakan Allah. Inilah. Jadi ayat tadi mengatakan innahu bikulli syai'in basir. Kita bicara kepada guru-guru dari Ibnu Wahab, itu tidak bisa ada menahannya kecuali Allah yang Maha Pengasih. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu Maha melihat. Nah, jadi mari benar-benar kita pelajari terus Al-Quran, kitab suci mulia kita ini. Karena tadi disampaikan disikulah dosa-doanya lengkap. Allah lah berikan petunjuk hidup kepada kita. Kenapa manusia itu kadang-kadang tersesat juga dia dalam melakukan kehidupan ini, melakukan perbuatan dosa juga dia, banyak persoalan juga dia karena tidak kembali kepada Al-Quran. Nah, ini banyak persoalan antara suami istri yang kadang-kadang murah bacaka, ada persoalan tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Kenapa? Karena dia tidak mencari masalah akar masalah itu dengan merujuk Al-Quran. Persoalan bertetangga, persoalan dengan anak, persoalan perdagangan, hubungan sosial, politik, semuanya lah lengkap di Al-Quran. Nah, termasuk ibu bapak ketika ada masalah bare, masalah hawa. Apa dari karayo ke ibu bapak? Hari karayo, baju rayo kadibai, sadanya barang naik, tidak lain. Panjang kalau anak cucu mareng tak baju rayo. Hutang paling tindakan berat. Itu akan menyisakan dada kita. Kamu awak mengambil guna bapak. Yang masalah sekarang kita lihat, sebagian orang mengadukan masalahnya, membuat status di Facebook. Tidak memang. Ini mau hutang, buat status Facebook. Ya Allah, bilolah kalau nas hutang yang banyak kok. Tidak di Facebook. Kira-kira kalau nas hutangnya berapa? Inilah pengaduan yang salah. Mengadulah pada Allah. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan salat dan sabar, karena sebenarnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Mengadu ke Allah malam hari ketika orang tertidur, ibu bangun, kan kamu mulai mengadulah, sampaikan saja. Ya Allah, ini persoalan berat, persoalan anak begini, persoalan bermasyarakat begini, di kantor begini, ya Allah, tolonglah hamba ini, ya Allah. Kepada siapa lagi yang memintakan kepada ya Allah, bukakanlah jalan keluar terhadap persoalan yang sedang hamba hadapi ini, ya Allah. Kalau keluar yang nanti ibu apa? Itu bahkan nanti mendapat syafaat di akhir kelak ketika di pada masa di kumpulan orang kita berzikir menghadap Allah, meneteskan air mata. Inilah satu dari 7 golongan nanti yang mendapat syafaat di akhirat kelak. Lain apa ibu? Lain Allah ya.
Adilah pagi pulang ya. Nah, demikian mungkin beberapa yang kita sampaikan tadi hikmahnya. Mari kita betul-betul kembali lagi kepada panduan Al-Quran karena semuanya ada di sini. Mari kita dekatkan diri dengan Al-Quran. Silahkan baca, lihat terjemahannya, pahami tafsirnya, amalkan Al-Quran. Kemudian juga yang terpenting adalah mari kita juga meningkatkan hafalan Al-Quran. Apa berarti ini semua yang waktu itu baca ayatnya jangan habis dikul setarina sebuah zuhur asar maghrib bisa kul huwallah dan sebagainya agar nanti kalau terdekat dengan kita insya Allah nanti kita selamat dunia sampai akhirat dan nanti Al-Quran itu menjadi syafaat kita nanti bisa masuk ke surganya Allah di akhirat kala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Terbanyak maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saja. Ya. Pak. Iya. Apa dulu? Pak. Pak. Ya. Ya, Pak. Alhamdulillah.